Salam Ukar Pintar. Bertemu lagi bersama saya Rita Sinaga. Senang bisa bertemu kembali pada hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang keempat di bab 6. Baik anak-anak, buku yang kita gunakan masih menggunakan buku terbitan Kemendikbud revisi 2016. Baik, sekarang kita berdiskusi dulu tentang pertemuan ketiga kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur tabel. Apakah ada yang masih ingat? Pasti masih ingat ya. Strukturnya itu ada 4, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, kalau ciri umumnya seperti apa? Ada yang masih ingat ciri umum struktur tabel seperti apa? Dan ciri umumnya adalah seperti ini. Kalau untuk orientasi, cirinya adalah di sana ada pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan kemunculan konflik. Nah, kalau ciri komplikasi adalah hubungan sebab akibat muncul sebuah masalah hingga masalah memuncak. Itu ciri dari komplikasi. Nah, kalau resolusi adalah cirinya penyelesaian masalah. Paham ya? Nah, kalau koda. Nah, koda adalah nilai moral yang disampaikan pengarang secara implisit di akhir cerita. Paham ya? Koda itu adalah pesan, ya. Baik, anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran di pertemuan keempat. Tujuan pembelajarannya adalah Anda mampu menelaah penggunaan kata atau kalimat pada tabel. Nah, untuk penggunaan kata atau kalimat pada tabel itu dimulai dari penggunaan kata itu menggunakan kata untuk latar. Nah, latar apa yang digunakan? Ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Perhatikan di sini ada contoh kalimatnya. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu. Berarti ini suasananya apa? Suasananya ini adalah di pagi hari karena masih hangat, sinar mataharinya masih hangat, belum panas, berarti belum siang. Terus untuk latar tempat, contohnya adalah telaga 3 warna bak pelangi. Nah, di sini tempatnya di mana? Di telaga. Oke. Nah, kalau waktu ada di siang hari terik, berarti waktunya adalah siang hari. Malam yang sepi, berarti waktunya adalah malam hari. Kemudian tabel menggunakan sinonim dan im. Nah, ini digunakan adalah variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat. Nah, misalnya ada sifat efek emosi yang lemah dan ada efek sifat emosi yang kuat. Misalnya kalau yang lemah itu tinggi hati, kalau yang kuat efeknya itu adalah angkuh, sombong. Misalnya kikir itu lemah, kalau yang kuat itu adalah bakhil gitu ya. Terus ada berhati mulia, itu untuk yang lemah, terus yang kuat adalah tulus. Nah, tabel juga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung itu adalah yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju gitu ya. Terus kalimat langsung ini biasanya menggunakan tanda petik, biasanya intonasi tinggi itu adalah untuk tanda tanya. Terus untuk kalimat berita itu biasanya datar, intonasinya datar. Terus kalau untuk tanda seru itu digunakan untuk intonasi perintah. Kemudian ada kata ganti orang pertama dan orang kedua, itu untuk kalimat langsung. Nah, kemudian kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitakan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, ini adalah kalimat ini biasanya tidak menggunakan tanda petik, terus intonasinya membacanya adalah datar, terus terdapat perubahan kata ganti orang, ya. Nah, di sini ada contoh kata ganti. Perhatikan ya, kata ganti orang pertama ke menjadi orang ketiga biasanya begini. Saya, aku itu bisa menjadi dia dan ia. Itu untuk kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Nah, untuk kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama, contohnya adalah kamu, dia menjadi saya, atau menyebutkan nama orang. Kata ganti orang kedua dan kesat pertama itu adalah jamak dan berubah menjadi kami,
kita dan mereka, kalian, kami, dan menjadi mereka, kami. Nah, di sini ada cara penulisan kalimat langsung. Caranya seperti apa? Perhatikan di sini. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. Terus apa lagi? Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Terus, kalimat pengiring harus diakhiri dengan tanda koma dan 1 spasi apabila kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Terus, kalimat pengiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma atau 1 spasi apabila sebuah kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Kemudian ada 2 kalimat petikan. Huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Kemudian yang terakhir adalah tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Paham ya? Nah, kemudian biasanya fabel menggunakan kata seru. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, terus hati-hati ya, nanti jatuh. Itu untuk penulisan kata seru. Nah, kemudian ini biasanya fabel menggunakan kata sambung, yaitu digunakan untuk waktu. Biasanya kalau untuk waktu di sini adalah permulaan, biasanya digunakan sejak, semenjak, dan sedari. Nah, kalau untuk kata sambung bersamaan itu digunakan kata waktu, sewaktu, tak kala, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Itu untuk hubungan waktu bersamaan. Nah, kalau untuk waktu berurutan itu digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, sesuai, begitu, sehabis. Nah, kemudian fabel juga menggunakan kata sandang si dan sang. Ini adalah penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Nah, kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, ada contoh kalimat yang ditulis dengan huruf kecil dan ditulis dengan huruf besar. Perhatikan kalau huruf kecil, perhatikan bagaimana caranya si kecil rajin belajar, tanya si ibu. Nah, berarti si kecil itu ada spasi, kecil K-nya adalah huruf kecil. Kenapa? Karena itu bukan nama atau sapaan. Terus ada yang kalimat kedua. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Kenapa K di sana besar? Karena itu adalah nama, yaitu si kecil dan si kancil. Itu adalah nama seseorang. Kemudian yang ketujuh, fabel menggunakan kata depan. Nah, dalam teks fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh di sini ada penulisan yang tepat dan penulisan yang tidak tepat. Perhatikan. Di dalam hutan terlalu gelap karena pohon-pohon sangat lebat dan tajuknya menutupi lantai hutan. Perhatikan yang penulisan salah. Kalau yang pertama itu sudah betul karena dia di awal kalimat, D-nya dipisah, itu sudah tepat karena dia menunjukkan tempat. Di dalam, itu di dalam hutan itu menunjukkan tempat. Kemudian yang penulisan salah, namun tidak seperti biasanya yang tenang,
Saat ini pasukan semut merah telah bersiap siaga pada posisi masing-masing. Harusnya pada ini diganti menjadi di posisi, bukan pada. Berarti harusnya pada diganti menjadi di. Berarti penulisan kalimatnya yang di sini yang salah adalah pada. Kata pada itu harusnya diganti menjadi di. Paham ya untuk penulisan kata depan? Baik, kita tadi sudah membahas tentang penggunaan kata dan kalimat pada fabel. Sekarang kalian berlatih di rumah. Petunjuknya seperti ini. Lengkapi struktur teks pada halaman 231 sampai 233 pada bukumu. Kemudian setelah kamu lengkapi, beri judul pada fabel tersebut. Dan kemudian telaah hasil tulisanmu sesuai dengan panduan yang ada pada bukumu halaman 233 sampai 234. Dan yang terakhir, tulis telaahmu dalam bentuk uraian. Paham ya? Ini kalian berlatih di rumah untuk cara menulis cerita seperti apa. Paham? Oke. Saya kira Anda paham. Kita tadi sudah membahas tentang penggunaan kata dan kalimat pada fabel. Nah, sekarang ini lebih mempermudah Anda untuk menulis sebuah cerita fabel. Oke. Nah, yang terakhir biasanya kita selalu membuat peta pikiran. Pada hari ini kita telah membahas tentang penggunaan kata dan kalimat pada fabel. Nah, ini kalian bikin peta pikirannya. Contohnya di sana tadi itu dia menggunakan apa? Ada kata untuk keterangan, kata untuk keterangan. Terus apa? Dia menggunakan sinonim dan terus apalagi menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Terus apalagi menggunakan kata seru. Terus menggunakan kata sambung. Terus menggunakan kata sandang, si dan sang, dan terakhir menggunakan kata depan. Nah, ini kan panjang ya penjelasannya. Nanti kamu uraikan kembali kata depan itu apa, seperti apa, contohnya bagaimana, sinonim itu apa, contohnya bagaimana. Ini kamu uraikan kembali, buat sesuai kemampuanmu. Berkreasilah untuk memahami pembelajaran ini melalui peta pikiran. Baik, anak-anak, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!